Perhatian, seluruh konten ini dibuat oleh manusia, bukan dengan AI. Admin sengaja tidak menggunakan AI karena penonton kami adalah manusia yang menghargai sentuhan hati, rasa, dan karsa dalam setiap karya. Inilah yang membedakan channel kami. Kreativitas asli manusia, bukan konten generate AI seperti kebanyakan channel saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau cerita, mohon dimaklumi. Yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Dan untuk menjadi pembahasan kali ini, dan topik hangatnya adalah Rabbit of King Zhao Don't Be a Villain. Silahkan untuk dicicipi makanannya. Tak usah basa-basi, entar makanannya jadi basi. Inilah dia ceritanya. Lembah Wang Ming, tingkat bos terakhir di dalam kuil Lan Ruo. Pengingat sistem di dalam kuil Lan Ruo dijaga oleh iblis tua Gunung Hitam. Kill dia, Anda akan diberi hadiah berupa properti dan item berlimpah untuk meningkatkan kekuatanmu. Dan mereka pun sudah sampai di dalam kuil. Menurut pengamatan, bos kuil Lu akan mengeluarkan skill besar setiap 30 detik. Dan jika kamu bukan tank, kamu akan terbunuh dalam hitungan detik. Jadi terbaik dalam bermain aman dan memiliki tank dan tak cadangan dalam tim, sehingga kita dapat bergantian menggunakan keterampilan yang menyelamatkan nyawa untuk mengalahkan gerakan bos. Jangan khawatir mas bro, saat pertama kali melakukan serangan, skill besarku adalah menahan kerusakan. Jangan lupa bahwa pekerjaanku adalah joblet. Tapi Liu, keahlianmu hanya level 4 dan kamu membutuhkan seorang untuk menyembuhkanmu. Haha. Saya memiliki bakat garis keturunan khusus, memungkinkanku untuk beralih ke profesi tersembunyi sebagai penyembuh summoner. Jika kau tak keberatan, aku dapat menghilmu. Oh, ini healing saudara Liu. Ah, maksudmu? Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang hasilnya. Aku akan menyembuhkan diri sendiri. Tidak hanya ingin lolos salinannya, kami juga ingin memecahkan rekor waktu yang bagus. Bagus. Semuanya akan mendengar saudara Liu. Baik, kalau begitu, summon skill, panggil Hellspawn. Ping, dan di sini makhluk panggilan pun datang. Permainan yang jelek. Aku akan mengirim minion untuk memancing bos dungeon. Bisakah kau mengalahkannya? Hehehe. Hellspawn, makhluk neraka yang dapat melepaskan api neraka dan serangan lainnya. Di sini pun mereka tank prajurit dan tank mau berpindah tempat. Hati-hati bos, terakhir akan datang. Warning system, bos iblis tua Gunung Hitam di depan. Apakah Anda ingin menonton animasinya? Mungkin aku bisa menemukan lebih banyak petunjuk dari animasi tersebut. Baiklah, ya. Juga melihat apakah mereka setan sungguhan dengan mata api. Memulai memutar animasi. Niu Xiangyin, kau juga tidak ingin Neo Chang Sang dimakan olehku bukan? Baiklah. Niu Xiong dan Niu Chengche adalah sepasang kekasih dan mereka berdua serta iblis tua Gunung Hitam berasal dari Liongzhe, A Chinese Ghost Story Collection. Animasi, tolong jangan dianggap serius. Tuan Henshen, jangan. Kau mengatakan tidak, tapi tubuhmu sangat jujur pengen. Malah anjay, apa-apaan ini? Sepertinya tidak ada petunjuk lagi, jadi mari kita lewati saja dan siap-siap untuk menghadapi monster itu. Pilih utama melewati animasi. Jiangxia sepertinya sering menonton film Negeri Sakura dan membuat game dengan cara yang tidak pantas. Anjir, ini adalah wilayah kekuasaan Raja Iblis dunia bawah, dan aku akan membuat jiwamu tetap tinggal di kuil Lan Ruo untuk selama-lamanya. Iblis tetua Gunung Hitam level 28. Iblis Gunung Tua Hitam adalah Raja Iblis di bawah, dibudayakan oleh Gunung Hitam dan Gua Gunung Bawah, dan merupakan Raja Iblis dan Raja Hantu. Wah, mata api detection.
Iblis tua gunung hitam bos NPC level 28. Aduh, rupanya bagus. Iblis tua gunung hitam ini hanyalah NPC di dalam game. Aku dulu berpartisipasi dalam Raid Boss emas game ayahku, dan aku memiliki pengalaman dalam game Raid Boss. Jadi dengarkan perintahku. Baik, bersiaplah untuk menyerang Songsha, He dan Bai. Xiao Yan Mao, Heisu, kalian berdiri di jauh masing-masing pada pukul 3 dan 9, 30 meter dari bos. Petarung jarak dekat lainnya akan muncul di belakang bos dalam 5 detik. Oke, semuanya keluarkan skill. Talisman. Di sini sang MC langsung menyerang bos. Sangat baik. Aku telah membangun kebencian yang baik untuk menarik perhatian bos. Setelah membangun nilai kebencian yang baik untuk melawan bos, bos akan memprioritaskan untuk menyerang pemain dengan nilai kebencian yang tinggi, dan pemain lain dapat dengan aman menghasilkan kerusakan. Ice Row, Fireball, semuanya serang dia. Elf Rave Bullet, Sword Skill Ice Dragon Dance, dan rasakan skill favoritku, Direction Heaven Breaking Slash, Sword of the Under Fire. Dan di sini bos XP-nya turun drastis. Bukankah saudara Liu benar-benar membutuhkan perawatan? Tidak apa-apa, lihat aku. Rejuvenation Skill. Rejuvenation level 10 mengaktifkan 3% dari nilai XP maksimum pemain setiap detik selama 5 detik. Nah, lumayan bukan? Rejuvenation level 10. Bagaimana mungkin kau hanya dapat mempelajari Rejuvenation level 10 ketika kamu berubah menjadi seorang prestis? Oh, ini luar biasa, di luar Nurul. Bukankah itu Holy World Healing? Anjir. Halo World Healing level 10 menyembuhkan 20% dari darah pemain. Bagus, saudara Liunan terlalu kuat. Kami akan terus melakukan yang terbaik. Penyerang jarak dekat menyerang bos akan membuat gerakan besar. Baik, Gian Fan Nine Strike. Ting. Warrior Break the Board. Dan juga rasakan ini. Aku menarik monster menjauh dari kerumunan, dan nampaknya XP sang MC berkurang 50%. Gelombang pertama Iblis Gunung Hitam telah berlalu. Mari kita lanjutkan ke step kedua. Oke, gaskan. Beberapa saat lama pertarungan pun berlalu. Pertempuran sengit antara mereka sedang berlalu. Ini adalah gelombang ke-6 dari skill Iblis Gunung Hitam. Kali ini menggunakan Mock Tank Life Saving Teknik Golden Bell Challenge. Manusia, rasakan kemarahanku. Ting, dan seluruh anggota XP-nya berkurang sangat drastis dan terhempas. Aktif Cleansing Skill All Soul Shield. Baik, Soul Shield level 10 membungkus semua rekan satu tim dalam bola cahaya jiwa, mengurangi kerusakan sebesar 30%, cooldownnya 60 detik, melindungi efek dari skill yang digunakan. Ini skill yang luar biasa. Perisai pengurang kerusakan ini benar-benar berhasil menyelamat kita dari meninggui, tapi kita tidak memiliki banyak darah yang tersisa. Jadi meskipun kita mendapatkan pengurangan kerusakan sebesar 30%, skill berikutnya akan mengkill kita semuanya, dan mereka pun langsung babak belur. Jumlah penyembuhan yang banyak, bukankah ini XP plus 30? Skill Holy Vaulting Healing 60 detik cooldownnya. Hampir saja kita tamat sekarang. Ini seharusnya memasuki tahap kedua dari Iblis Tua Gunung Hitam. Baik, Holy Wall Healing sedang si cooldown, jadi itu akan sulit. Tapi aku telah melihat ayahku memainkan Rain Warcraft, dan dia bisa mengkill bos sebagai kenaik tank dengan semua rekan satu timnya dihancurkan. Dan aku adalah jobless terkuat dalam permainan, jadi aku seharusnya tidak punya masalah dengan hal itu.
kata sang MC yang bertele-tele menerangkan itu. Saudara Leo, meskipun kamu mahir dalam semua keterampilan, teknik dasar keabadian pemula, kamu hanya individu terkuat dalam kerangka permainan ini. Dan aku adalah pemain bak yang dapat memanggil kekuatan di luar kerangka permainan. Itulah alasanku berani mengambil taruhan. Oh, Jingxia mematahkan keterampilan Sheng abadi pemula dasar ke 10 keterampilan profesor teratas dalam permainan. Putra Gonis pria Lunian telah menguasai 10 keterampilan profesional teratas dalam permainan, yang berarti dia mahir dalam semua keterampilan dasar seni abadi dan pemula. Atas nama Yung Mao, kekuatan alam spiritual mengarahkan panggilan. Spirit base Shimeji, datanglah kemari. Aku memanggilmu. Shimeji, spirit besar yang berada di bawah skrip bumi Destova, dapat mengidentifikasi semua hal di dunia ini melalui pendengaran dan sangat pandai mendengarkan hati manusia dan menampilkan adalah kombinasi dari sekelompok binatang buas dalam satu tubuh dan kumpulan yang terbaik dari semua hal yang ada di dalam tubuh. Tuan muda sebenarnya ingin memanggil spirit base yang begitu kuat. Jika pemanggilannya gagal, akan menjadi bumerang, bakat garis keturunan juga akan rusak. Tuan muda, berhentilah untuk memaksakan diri. Apa yang terjadi? Dan muncullah makhluk summoner yang sangat kuat berjubah singa. Hoi, datanglah kemari. Dan dia pun mengamuk dan membuat party ini terkejut. Tekanan aura ini sangat begitu kuat. Anjir, ini apa-apaan? Apakah ini summoned base dalam game? Tekanannya hampir membuat jantungku berhenti saja. Ini adalah Divine Base jati Shimaji. Divine Base Shimaji, dia benar-benar bisa memanggil Divine Base yang asli. Ini hal yang mengejutkan, dan rupanya dia mengerti tuannya. Apa yang terjadi? Apakah kau anak kecil yang bau kencur ini yang memanggil wujud asliku? Kau berani-beraninya memanggil semua ini padaku. Shimaji adalah Divine Base tunggangan milik Bodhisattva Sattva 3. Tidak kusangka tuan muda sudah bisa memanggil Shimeji. Kekuatanku masih kurang, jadi aku terkena sedikit dampaknya. Tapi tidak masalah. Kami menyebut Tuan Shimaji, mohon Tuan berkenan untuk turun tangan. Baik. Di sisi lain medan perang pertarungan masih terlanjut dan kau akan sinu. Rupanya monster mulai mengamuk. Ultimate skill di bentuk kedua akan segera datang. Baiklah, teknik budor. Bos, tahap kedua ini memang cukup kuat. Sepertinya memecahkan rekor game ini tidak akan mudah. Baik kalau begitu, semua teruskan serang. Baik. Aku telah menyiapkan hadiah untuk Tuan Shimeji. Kurang ajar, anak kecil. Apa kau pikir wujud asliku bisa kau suap begitu saja dengan duit? Ya, tentu. Coba ini. Ini makanan bergizi yang langka loh. Aku menyajikan paha ayam untuk Tuan. Kupikir Tuan Shimeji di neraka kelaparan. Kalau belum cukup, aku masih punya banyak lagi. Berubah menjadi kucing imut dan kawaii. Melihat kau ada keturunan dari Kaisar Fengdu, wujud asliku akan turun tangan sekali ini saja, tapi tidak ada lain kali. Kamu mengerti? Ya ampun, ini enak banget. Rasanya seperti KFC. Ayamnya begitu lembut dan membuat aku pengen beli walaupun harganya mahal. Dan nampaknya di sini MC kena pukulan monster itu dan mengalami damage yang cukup parah. Sial, ini benar-benar sakit. Darahku tidak bisa pulih lagi. Aku harus minum potion.
Biarkan aku menunjukkan padamu artinya pemain full time tanpa batasan kelas. Rasakan ini, Fireball 3 serangan. Tolong segera turun tangan Tuan Shimenji, kenapa terburu-buru? Ini hanya boneka game yang diciptakan oleh Zhang Ze. Menggunakan esensi iblis, kalian manusia benar-benar sangat lemah. Anak ini yang memilih kelas tanpa batas. Sedikit menarik, dia sudah menguasai semua teknik pemula. Dan aku sepertinya mencium aroma seseorang kaisar. Oh, rupanya begitu. Sebenarnya skill dalam game ini diadaptasi oleh Jiang Xia dari teknik pemula dasar, dan Shimenji memiliki kemampuan untuk membedakan dengan tajam. Itu dia, the best technique, the whole selling of the earth. Rupanya Shimenji merupakan bentuk dari tempel kaisar. Anjir, ini apa-apaan? Menemukan musuh baru rupanya si monster ini, karena bos merasakan ancaman yang sangat kuat. Kebencian yang dibangun oleh Liu Nan sebelumnya tidak dapat menahan bos lagi. Bos akan otomatis menyerang musuh yang paling mengancamnya. Sial. Dan di sini monster pun terkena stempel kaisar. Boneka bos palsu yang dibuat dalam game ini cukup realistis. Mungkin masih ada sedikit sisa kesadaran dari esensinya. Dan di sini XP-nya langsung turun drastis, tinggal sedikit. Aku tidak bisa membantu kalian mengkillnya. Kalau dewa lain tahu akan membantu kalian mengalahkan monster, aku akan dihukum lagi. Sisanya 10% darah ini kalian urus aja sendiri. Lagian ayamnya juga cuma sedikit, aku masih pengen makan lagi. Oke, kalau begitu sekarang adalah kesempatan bagus untuk menghabisinya dengan sisa 10%. Darah kita bisa menggunakan damage killing skill. Baik, kalau begitu talisman pengusir roh. Ketika darah bos di bawah 10%, pemain bisa menggunakan skill damage killing yang memiliki damage tertinggi untuk menghabisi bos. Baik, sinulah kamu. Nampaknya gadis-gadis seksi pun ikut nyerang. Hei, cepat, semoga kita bisa memecahkan ranking waktu. Dan nampaknya gadis-gadis seksi sebis ini bersemuanya dengan posisi-posisi aduhai yang membuat admin menjadi terbelalak. Dan tidak lama kemudian XP sang bos menjadi 0. Apakah semua sudah berakhir? Yang gua lihat hanyalah kegelapan saja. Ting, selamat kepada 8 pemain berikut yang berhasil mengalahkan bos akhir di of Underworld Valley. Liu Nan, Fangkir, Xiu Meijiu, Heishu, Xiang Yame, dan You Jie, Sung Shabei, dan Su Hei Hei. Semuanya ini akan mendapatkan bonus waktu 9 menit 60 detik, memecahkan rekor penyelesaian dungeon, mendapatkan 1 kesempatan undian harta Kirun. Liu Nan, dia ternyata sudah sekuat ini. Serangga selokan itu ternyata berhasil memecahkan rekor dungeon. Di sini pacarnya yang dulu mengkhianatinya terkaget-kaget di pintu masuk dungeon. Bagaimana mungkin mereka benar-benar berhasil melewati dungeon ini? Sialan, mereka bahkan memecahkan rekor waktu penyelesaian dungeon. Aku ingat ini adalah rekor yang dibuat oleh tim utama Guild Xiangba bulan lalu. Yang paling penting, mereka hanya berjumlah 8 orang tanpa healer dan tank. Sialan, Liu Nian, kau berani menghancurkan rencanaku. Aku tidak akan bisa membiarkanmu begitu saja hidup tenang di muka bumi. Cepat panggil orang, kita akan menyergap dan kill mereka untuk merebut harta karun mereka. Tapi ketua kecil, kita akan sudah membuat taruhan dengan mereka dan kau sudah bersumpah. Aku tidak peduli apa yang menyuruh banyak bicara. Jika kau menyuruhmu memanggil orang, ya cepat lakukan. Iya, dan ditonjok sampai melotot-lotot. Aku memang orang jahat.
Apakah kau pikir bisa mempercayai apa yang dikatakan orang-orang jahat? Batang besar milikku sudah sangat haus. Seng Yua Bei Hei dan Hei itu wanita adalah milikku. Nuklirku ini sangat kangen dengan mereka. Anjay, otaknya Victor juga orang ini. Di dalam instansi, ya, berhasil. Kita telah mengalahkan Black Mount Demon. Wow, di sini kenapa gue jadi sempit sekali? Kenapa orang pada berjibun di sini sih? Hey, selamat, kamu mendapatkan Black Mountain Mage Set 2, mendapatkan Hair Gel Treasure 2, mendapatkan Black Mountain Mage Status 2 dan Ning Chen Rin Helm. Mendapatkan juga bahan-bahan lainnya dan kamu bisa lihat di situ. Anjay, hadiah ini cukup banyak, tapi aku harus meng-green help Ning Chen. Baiklah, kalau begitu kita akan pilih item yang langka. Green Helm Night Green ini sangat meningkatkan pertahanan terhadap serangan fisik dan musuh di bawah level 50. Kamu bisa menggunakan helm ini untuk mengaktifkan satu skill khusus, yaitu bertahan dari satu serangan mematikan. Menggunakan ini memiliki cooldown selama 24 jam. Anjir, terlalu lama cooldownnya. Tetapi helm ini sangat cool, bisa menyelamatkan nyawa, tapi warnanya bikin aku kesel. Kenapa warnanya hijau seperti mamang-mamang ojek yang ada di jalanan? Terima kasih Tuan Shimeji atas bantuannya. Aku sangat berterima kasih. Oi anak kecil, lain kali jangan gegabah. Aku lihat kamu punya bakat. Mungkin kita akan sering bertemu di dunia bawah. Latihlah dengan baik di sini. Terima kasih. Aku pergi dulu sekarang. Selamat jalan Tuan Shimeji. Selamat jalan. Yuk, sudah pergi. Kalau begitu mari kita bagi-bagi harta rampasan. Aku butuh materialnya dan aku juga menginginkan helm hijau itu. Aku bisa membelinya. Aku lihat keterampilan saudara Liu cukup mumpuni, bahkan bisa mengalahkan bos sendirian. Ini aku yang tergesa-gesa memanggil Tuan Shimeji. Oh, jadi saudara Liu, ambillah apa yang kau inginkan. Sisanya akan kita bagi dan kesempatan undian juga kami berikan padamu. Aku rasa semuanya tidak keberatan, bukan? Kami tidak keberatan kalau diberikan kepada kakak Liunian. Bukan aku tamak, tapi demi menyelamatkan ayahku, ini harus kulakukan. Di sini sang MC mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, dan bahan-bahannya bisa kamu lihat di tampilan monitor. Kalian ini berhutang budi pada mereka. Aku tidak ambil semua materialnya. Tidak. Apakah cukup untuk mengaktifkan pedang Long Feng? Akhir-akhir ini aku bahkan tidak berani membuka paket hadiah segel di luar. Nanti saat kembali ke makam Xiong Yan, aku akan buka paket hadiah pemula dan kotak undian ini. Tidak perlu sungkan. Mengenal seorang pemain mandiri seperti saudara Liu adalah pencapaian terbesar kali ini. Batin pangeran. Setelah beberapa saat pembagian selesai, ayo kita keluar dari dungeon. Baik, ayo. Dan di sini mereka pun pengen kembali ke sana. Lihat Leonia dan lainnya keluar. Aku penasaran apa harta karun yang mereka dapatkan. Nanti pasti ada drama seru dengan orang dari Junjin Guild Singsen sedang datang untuk mengeroyok. Bener juga. Apa? Mereka yang katakan, bocah, jika kalian tidak meninggalkan perlengkapan dan hadiah yang kalian dapatkan dari dungeon tadi, jangan harap bisa keluar dari sini selamat hidup-hidup. Nampaknya pengeroyokan pun dimulai. Mereka baru saja mengalahkan bos pati sedang kelelahan. Saudara-saudaraku, serang mereka, rebut peralatan bagus mereka dan bagi kita rata-rata. Hanya dengan kalian mau coba mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Itu pikiran picik di sana. Orang-orang dari Guild Xiangchen terlalu banyak omong.
Aku dan Xiu Sha serta Xiu Mijiao akan menahan mereka lalu Liu Nan cepat lari dari sini. Mari lari, tidak semudah itu. Ayo, serbu mereka. Tiba-tiba ada petir yang menggelegar di atas mereka. Nani, apa yang terjadi? Ada petir yang menggelegar. Aku sudah menanam kutukan Nertewot Fire saat aku bersumpah. Siapa yang melanggar sumpah akan sinu saat itu juga. Xiong Yang Mei memanggil barang yang bukan barang dari dunia kecil dalam game ini. Tubuhnya terkena serangan balik dari kutukan Nertewot Fire. Terasa sangat sakit dan darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Anjir, siapa ini? Langsung seketika tewas di situ. Kenapa ketua kecil terbakar? Cepat gunakan Ice Magic. Api ini tidak bisa dipadamkan. Sakit sekali. Tolong aku. Dan dia pun sinu seketika. Netherworld Fire yang kupanggil masih belum murni. Jika itu ibuku, dia bisa membakar orang ini sampai tak tersisa. Catatan, awal yang mengatakan pembatasan dalangnya akan segera dikirim ke altar pemulihan untuk penyembuhan. Namun, pemain hanya akan mendapatkan perlindungan jika mereka diserang oleh makhluk atau barang yang terdaftar dalam sistem game Jiangxia. Jika di-kill oleh iblis menginap dari iblis, barang-barang dari mereka luar sistem game, maka mereka akan benar-benar sinu. Karena Jiangxia disegel, game ini tidak disempurnakan lagi. Kutukan Netherworld Fire yang dipanggil oleh Xiu Yan tidak tercatat dalam sistem, sehingga ketua kecil benar-benar terbakar hingga mati dan tidak bisa kembali lagi. Tubuh ketua kecil terbakar menjadi abu. Jika sinu, bukankah tubuhnya juga akan hilang? Lihat cepat, lihat status game ketua kecil. Apakah dia hidup kembali? Karena ketua kecil di-kill oleh barang yang tidak terdaftar dalam sistem, perlindungan transportasi tidak berlaku. Tubuhnya pun tetap berada di tempatnya. Di sini saat terdeteksi anggota guild Xiangsheng ini ternyata telah sinu semuanya. Ketua kecil benar-benar telah sinu. Ini ulah iblis yang menyelinap dari dunia iblis. Hanya mereka yang bisa benar-benar membunuh pemain. Apa itu iblis dari dunia iblis? Ada yang pernah dengar itu? Nggak tahu sih. Sebelumnya ada anggota guild kami yang hilang di Danau Bibo. Ketua kami mencari tahu. Katanya game ini bercampur dengan iblis. Aku tidak percaya, tapi ternyata itu benar. Siapa yang melanggar sumpah akan mendapat hukuman. Mati terbakar memang pantas, kata wanita Tobrut yang ingin mereka masukkan ke dalam dungeon. Anjir, ini tidak bisa kami biarkan. Lari, mereka adalah Oni. Kalian telah bersekongkol dengan iblis. Aku akan lapor ke Jim. Tunggu saja, kalian akan sinu. Sepertinya kita dapat masalah di sini. Maaf tuan, aku sudah memberi masalah kepada saudara Liu. Nanti akan menjelaskan kepada dewa yang mengelola area game ini tentang apa yang terjadi. Semua konsekuensinya akan kami tanggung sendiri. Tidak akan ada masalah kan jika dewa yang mengelola area ini adalah Zhang Gongfang atau Neza. Mungkin aku bisa bicara dengan mereka kok. Saudara Liu, jangan sembarangan menyebut nama dewa, itu sangat tidak sopan. Tidak apa-apa, aku cukup kenal dengan mereka, tapi jangan bocorkan ini kepada siapapun ya. Sambil bisik-bisik. Kalau kamu punya sedikit kemampuan, tapi tidak mungkin kamu bisa kenal mereka. Hei wanita, kau hanya punya tubuh yang sedikit besar daripada aku. Kenapa kau begitu sombong, berani berkata gitu pada kakak liunanku? Emang kenapa kalau punya lebih besar? Iri? Bilang bos kalau lo iri pada bobaku. Mau adu besar boba ya? Ayo kakak liunan, kami memang kenal dengan Pangeran Neza. Iri ya?
Anjir, kenapa wanita-wanita ini senang sekali dengan adu boba? Aku juga tidak takut. Ayo, siapa yang lebih besar? Anjir, ini manhwa koplak. Admin jadi susah bacanya. Sebelum krisis baru datang, sebuah pertandingan bola yang sudah akan segera dimulai. Nampaknya chapter selanjutnya adalah judulnya Adu Boba. Kau manusia bisa. Bagaimana bisa mengenal tokoh besar seperti Pangeran Neza? Apakah kau tuan mudamu di keluargamu tidak mengenal dia? Hah? Kamu iri ya? Iri ya? Kalau iri bilang bos. Kau bicara sembarangan tuan muda. Kami adalah keturunan dari Kaisar Fengdu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Hah? Kenapa tidak lanjut bicara? Tidak percaya diri lagi ya? Kata Nona Fang. Kau terlalu melakukan. Serahkan pertahanan padaku. Rupanya di sini adu boba dimulai. Toeng. Apa kamu kira bisa melewatiku dengan mudah? Terjadilah bentrokan boba versus boba, bola versus bola. Sangatlah epik. Sudahlah, Xinghua Bei dan hei, kalian mundur. Aku benar-benar mengenal Neza kok. Pemain harap perhatian, administrator permainan akan tiba di arena ini dalam 3 detik. Di sini ada orang datang dari langit. Tuan muda, itu adalah Dewa Jenderal Raksasa, pelapor dari Raja Tota. Dia mungkin datang untuk menuntut keadilan. Ting. Oi, apa yang terjadi di sini? Aku adalah Jenderal Raksasa yang tertugas sebagai administrator permainan. Baru saja banyak pemain melapor bahwa salah satu dari kalian bersekongkol dengan setan. Penjahat cepat, berlutut dan menyerahlah. Jenderal Giant Siwol, Tuan Jenderal. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Liunan dan yang lain. Tolong berikan kami sedikit kelonggaran. Di sini lencana Kaisar Fengdu. Amplop merah persembahan. Rupanya di sini pengen nyogok dia. Persembahan ini memiliki efek mengsui ulang kekuatan dewa dan memperpanjang umur mereka. Amplop persembahan yang dikeluarkan oleh Nyanmo kecil ini diberikan oleh Kaisar Fengdu untuk digunakan dalam pergaulan dengan berbagai dewa di dunia permainan. Anjir, kamu tahu banget ya gue mau. Terlihat tampan, rapi, dan tidak terlihat orang yang berhubungan dengan setan. Baiklah, aku terima. Rupanya dia juga mengingatkan cemat itu. Tapi kau kelihatan licik. Berdasarkan pengalamanku dalam menyelesaikan kasus. Benar gak? Pembunuhnya adalah kau. Bagaimana? Apa salahku berpura-pura sok goblok? Hanya orang ini yang tidak memiliki aura keturunan dewa. Jadi bawa dia pulang sebagai tersangkanya saja. Batin admin, Tuan Giant, kau tidak bisa memutuskan kasus ini seperti itu. Aku tidak terima. Fengkir, tenanglah, jangan bicara seperti itu kepada dewa. Benar-benar percayalah pada kakak Liu Nean. Dia pasti akan menjelaskan semuanya. Tuan Jenderal Giant, mereka semua adalah temanku. Kuharap Anda bisa melepaskan mereka dan aku akan membalas kebaikan Anda di kemudian hari. Tuan muda, benar-benar baik kepada Liu Nean ini. Sepertinya dia akan menghabiskan banyak persembahan lagi. Kakak, di depan dewa jangan banyak bicara. Diam. Anak muda yang sombong, aku hanya menerima persembahan karena menghormati Kaisar Fengdu. Sedikit persembahan ini ingin kau gunakan untuk membebaskan mereka. Maksudmu apa? Anjir, dia langsung mengobarkan auranya. Ini adalah tekanan dari seorang dewa. Anjir, mereka langsung koit. Berhenti, kami semua tidak bersalah. Aku punya cara untuk membuktikannya. Kalau begitu, keluarkan buktinya. Di sini tidak nyaman untuk menunjukkan bukti. Mari kita ke tempat yang lebih tersembunyi. Anda, seorang dewa, seharusnya tidak takut menjebak Anda, bukan? Anak muda, kenapa kau bisik-bisik? Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Bawa aku ke sana. Baiklah kalau gitu.
Aku ingin melihat apa yang kau bisa lakukan. Apakah kau ingin menyerang jenderal raksasa itu? Sing Husaibai, kalian pantau dari jauh. Jika ada masalah, beritahu kami. Akan memulihkan diri dan segera datang. Baik Tuan Muda, kebetulan kami juga ingin melihat apa yang akan dilakukan Liu Nian. Dan di suatu tempat, kalau ada sesuatu cepat keluarkan. Lihatlah ini buktinya. Kamu tahu ini kan? Ini adalah segel teratai Pangeran Neza. Anjay, di sini Giant pun sangat silauan. Liu Nian tidak mungkin sebodoh itu untuk menyerang Jenderal Giant kan? Itu sama saja dengan cari mati. Mengikuti dari dekat pandangan Xiu Sheng dan Bei. Astaga naga, apa yang mereka lakukan sampai terlihat seperti itu? Nah, ini memang tidak beres. Membual bahwa dia mengenal Pangeran Neza. Ternyata dia hanya seorang penipu. Orang ini akan melakukan apa saja untuk mencari tujuannya. Kita harus memperingatkan Tuan Muda untuk tidak terlalu dekat dengannya. Ternyata bukan palsu. Itu memang segel teratai Pangeran Neza. Kalau begitu, kau adalah seorang Pangeran Neza. Aku adalah Jenderal Giant, pelapor dari Raja Totoa. Jenderal raksasa adalah pelapor di bawah Raja Totoa, ayah Pangeran Neza. Ia dihukum karena gagal menyerang Gunung Huangguo, tetapi diampuni berkat permohonan. Kakak, jangan lihat lagi. Ayo pergi, kalau terlalu lama aku bisa kehilangan keseimbangan batinku. Setelah beberapa saat kemudian, baik Liu, kau baik-baik saja. Rupanya dua wanita ini sangat jengkel. Tadi hanya salah paham. Nanti aku juga akan melaporkan kepada tim pengelola game bahwa Wang Chou tewas karena bug di permainan, bukan karena serangan iblis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting kesalahpahaman sudah teratasi. Baiklah semuanya, aku harus melanjutkan patroli di area ini. Sampai jumpa. Kenapa perginya Jenderal Raksasa Giant itu? Tentu saja dia sudah aku yakinkan untuk pergi. Kakak Liu Nian, aku sangat mengagumimu. Nona He ingin sekali menciummu. Pastinya segel Pangeran Neza yang membantu Liu Nian keluar dari kejadian ini. Aku harus menjadi istri utama Mang Fengkir. Maaf ya, Nona Fang, aku akan melangkahimu. Diyakinkan atau ditidurkan. Berapa orang memang tidak tahu malu mengaku kenal dengan dewa ini dan dewa itu. Ternyata hanya seorang penipu. Apa yang kalian lakukan? Terima kasih lagi Kakak Liu. Kami masih ada urusan, jadi kami harus pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Tidak kusangka Jenderal Giant sampai tertarik pada keterampilan Kakak Liu. Sampai jumpa, lain kali kita main dungeon bareng lagi ya. Oke, pasti. Adegan ekstra. Kakak Liu Nian, malam ini aku ingin berlatih bersamamu. Bisakah kau mengubah menjadi kue puff yang sangat lembut hari ini? Di markas Senggangbo. Di sini para selir pingin menyuapi sang raja. Tuan Sen ada masalah besar. Putri Wang Seng telah sinu. Apa yang kau panikkan? Itu hanya poin kecil bagiku. Apakah Zheng Guangfang yang mengkill Putri Wang Seng? Wang Tingxing dan Shuang Guangfang tiba-tiba terlibat konflik di depan dungeon. Putri Wang Seng memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke dalam dungeon, tapi tidak disangka Neza muncul di tengah jalan. Dan di situ tadi begitu, itu perbuatan Neza. 7 orang suci Meishan juga ada di dalam daftar dewa dan tidak bisa bertindak terhadap manusia. Biarkan mereka melanjutkan pengembangan game. Untuk menghadapi manusia, kita masih memerlukan campur tangan iblis. Saat ini jalur penghubung dengan dunia iblis tidak stabil, jadi hanya bisa mengirimkan beberapa iblis besar saja. Klarifikasi, prajurit iblis besar, raja iblis, kaisar iblis, dan dewa iblis.
Para mantan pejabat yang Xingshang masih berharap reinkarnasi di sini bisa menjadi suci. Itu semuanya bagaikan mimpi di siang bolong. Kita harus menemukan reinkarnasi di sini, menyerahkan esensi manusia dari raja kepadanya. Biarkan Guru Tong Tian melakukan ritual dan membuka gerbang dunia iblis untuk melepaskan mereka. Lalu kita bisa mengambil kesempatan untuk menghancurkan daftar itu dan mendapatkan kembali kebebasan. Catatan, kenapa alasan sebagian besar dewa dalam daftar dewa tidak ingin masuk ke dalamnya? 1. Kehidupannya tidak bebas, harus melakukan banyak pekerjaan yang ditugaskan, tidak bisa meningkatkan kekuatan spiritual. Jika dewa dikenakan oleh daftar dewa, meski dibuat dewa, sebenarnya hanya budak tingkat tinggi. Itu dia. Sepertinya aku harus pergi lagi, tapi sebelum pergi aku perlu menghilangkan sedikit tekanan. Tuan, apakah Anda sudah siap berpindah tempat di sebuah pohon dan tua? Kakak Liunian, aku sudah tidak sabar untuk berlatih. Di sana ada sebuah gua. Dengar-dengar berlatih di dalam luar itu sangat mendebarkan. Benarkah? Kakak pilih aku. Aku ini Loli yang sangat imut. Aku akan mengkultivasi ganda yang membuat kamu berbeda. Benarkah? Harusnya pilih aku. Kau itu rata seperti papan. Kakak, milikmu itu terlalu banyak lemak. Kau hanya wanita tua yang berlemak. Wanita memang menakutkan, batin sang MC. Aku adalah istrinya yang sah. Kalian semua terlalu jahat. Aku sudah menganggap kalian sebagai sahabat, tapi malah bermain di belakangku. Halo sayang, ayo kita pulang. Malam ini aku akan membantumu relaksasi dan memasakkan makanan yang enak untukmu. Aku juga ingin membantu kakak Liunan relaksasi. Ngapain kalian? Oh maaf, aku ada urusan mendadak. Aku perlu mencari informasi tentang ayahku yang terjebak di sana. Setelah itu aku akan menyelesaikan urusanku. Aku akan kembali ke apartemen Fangkir. Jika ada apa-apa, hubungi aku lewat telepon saja ya. Kalau nggak WA, kalau mau kemana? Pindah tempat di sebuah hutan. Semua bahan sudah lengkap. Mari kembali ke tempat Daji untuk menempa pedang dan membuka Jet Shield Gear Pack. Kita lihat seberapa banyak kekuatan yang bisa ditingkatkan oleh pedang ini. Jet Shield Transformasi. Sayangku, aku kembali. Lihat apa, bahan-bahannya sudah cukup. Di sini sang MC membawa bahan-bahan yang langka. Selamat yang mulia, sudah cukup untuk menempa. Benda apa yang di belakang kalian ini? Oh, ini. Yang mulia, ini adalah tungku yang kami buat khusus untuk menempa pedang. Pedang Dragon Enpunik adalah benda yang sangat kaya akan jin dan yang, dan sangat tidak diimbangi dengan baik, bisa meledak tungku. Kami harus hati-hati, bersiap yang mulia. Bahkan yang mulia beristirahat sebentar, biar kami yang mengerjakannya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Aku belum membuka Jet Shield Gift Pack level 20 milikku. Sekarang saatnya untuk membuka dan melihatnya. Baik yang mulia, aku adalah Kaisar Dewa. Jet Shield terbukalah. Ting, selamat pada pemain yang telah mendapatkan harta langka Tentation Down Picking Star Tower. Item ini dapat menyerap inti iblis dan menghidupkan kembali serta menahan mereka di dalam Picking Star Tower. Terdapat 3 item penting. 9 Inhalation the Thousand Shen. Itu adalah inti iblis yang jauh saat membunuh Ji Tao Cheng dan Putri Wang Sheng. Selamat kepada host telah membantu mengkill bos file Tao Shen. Dan masih banyak lain yang bisa aku lihat. Tim pemain dapat menjenakkan iblis yang ditahan di dalam menara pemungut bintang saat tingkat penyerapan mencapai 50%.
Pemain dapat memilih menggunakan salah satu keterampilan mereka. Saat mencapai 100%, pemain dapat memanggil mereka untuk bertarung bersama pemain. Karena picking star town terbentuk dari esensi manusia, pemain dapat menguasai segala sesuatu di dalam picking star town, dan iblis tidak dapat menyakiti pemain. Anjir, mungkin itu ketika mencapai level 40, Yeet Seal dapat dibuka kembali. Aku bisa menggunakan keterampilan iblis di dalamnya. Keterampilan iblis seharusnya tidak termasuk dalam kerangka game. Sepertinya aku pemain yang memiliki keterampilan bug. Ini akan menjadi OP banget, anjay. Picking Star Town dibangun oleh Ching Shao. Dikatakan bahwa di dalamnya sangat indah, mirip sekali dengan istana tempat tinggal para dewa. Dalam The Romance of the Gods disebutkan, Picking Star Town setinggi 4 ceng, 9 inci, istana di pavilion megah. Menara gioknya seperti batu permata, pagar terbuat dari batu akik, tiang dan balok dihiasi dengan mutiara. Malam hari bersinar terang semacarkan sinar keberuntungan. Oh, ini sungguh luar biasa. Ini dia Picking Star Tower. Wow, lihatlah menara yang indah ini, lihatlah istana yang megah ini, benar-benar sesuai dengan yang namanya kenyamanan. Apa itu? Rupanya, apa itu? Sesuatu ada tergantung di dinding. Nani? Itukah Putri Wang Sheng? Anjir. Di sini Putri Wang Sheng terbelenggu di dalam tiang. Putri Wang Sheng dan Jiu Tao Cheng ternyata ada di sini. Aku akan pergi melihat. Bagaimanapun juga, Picking Star Town adalah harta karunku. Mereka tidak bisa melukaiku. Putri Wang Sheng, Jiu Tao Cha. Rupanya aku harus menciptakan hadiah ini. Cemeti yang sangat duri. Selamat, pemain telah membuka alat hukuman Picking Star Town, Soul Devin Witch. Alat ini hanya dapat digunakan di dalam Picking Star Town. Iblis yang telah terkill kemungkinan besar akan menjatuhkan pil iblis. Picking Star Town akan menyerap pil iblis tersebut dan menghidupkan mereka kembali untuk ditahan di dalam Picking Star Town. Selamat, tingkat pengabdian mereka mencapai 50%. Kau bisa memilih kemungkinan untuk keterampilan mereka, dan jika mencapai 100%, kau bisa menggunakan semua keterampilan mereka. Uhui, luar biasa. Tubuhku terlalu lemah. Jika aku bisa mendapatkan keterampilan penyelamat nyawa dari Jiu Tao Cheng, itu akan sangat berkeren sekali. Anjir. Oh, Human Emperor. Rupanya Utacong, kau seharusnya bersyukur bahwa sepupuku tidak terluka. Kalau tidak, tak peduli beberapa bergunanya kau bagiku, kau akan sinu dan ku cacang cincang, ku masukkan ke dalam kardus. Ini di mana? Apa yang sedang kau lakukan? Cepat lepaskan aku. Jika bukan karena Wang Sheng si tua itu, kau sudah sinu sejak lama. Jika ingin mengkill, bunuh saja aku. Tidak, aku tidak akan mengkillmu. Kau sangat berguna bagiku. Tapi rasakanlah ini, cepat. Cambukan ini untuk sepupuku. Cambukan ini untuk manusia yang telah engkau sakiti. Ini adalah sound Viking Sweep. Setiap cambukan akan memakan sebagian jiwaku. Rasanya seperti eksekusi yang menyakitkan, yang sangat kejam. Sistem ini memberiku alat ini. Aku tidak punya pilihan lain. Kurang ajar. Dasar untuk kupret. Hentikan itu. Hancurlah. Apa yang kau maksud? Special skill Poison Dragon Trickku ternyata tidak berfungsi. Simpan saja energimu di dalam Picking Star Town milikku. Kau tidak bisa melukaiku.
segera berlutut dan menjadi budakku. Tunduklah dengan patuh agar aku tidak merasakan penderitaan fisik yang lebih parah lagi. Rupanya kau mau disiksa rupanya. Kami telah berlatih selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin kami tunduk pada manusia yang jelek sepertimu? Dan jika aku harus mati, aku tidak akan tunduk. Kau bermimpi di siang bolong anak muda. Kill aku segera. Jika kau ingin mati, tidak semudah itu Bulgoso. Rasakan saja bagaimana cambuk ini perlahan-lahan memakan jiwamu. Ayo, kita mulai. Siapa bilang aku akan mencambukmu? Aku akan dicambuk dia. Ceplak, ceplak, rasakan ini. Cambukan ini seperti pisau yang memotong daging. Pangeran, aku sangat kesakitan. Hei, Human Emperor, jika kau berani, arahkan saja padaku. Meskipun Jiang Chong ini jahat, dia cukup baik pada Putri Wangseng. Aku punya sebuah rencana. Kalian dua iblis telah mengkill banyak orang yang tidak berdosa. Mengapa sedikit hukuman cambuk ini saja tidak bisa kau tahan? Ini kan cuman geli-geli doang. Beberapa saat kemudian, aku hampir tidak kuat lagi. Oh, begitu rupanya. Kemari. Ting, sambilan kepala ular, bukankah kau suka membiarkan bawahanmu menikmati manusia, menghina pemain wanita? Apa yang kau lakukan, Putri Wangseng? Ketika Fangkir hanya mengucapkan satu kata padamu, kau ingin melempaskan kepada monster kecil untuk dihancurkan, bukan? Kembali ke masa lalu seperti itu. Hari ini akan memberikan pelajaran kepada kalian atas nama para pemain yang telah kalian sakiti. Baiklah, memperlihatkan kepada kalian bagaimana seekor kelinci menggigit. Ini dia, hentikan. Lepaskan Putri Wangseng, Human Emperor, aku akan melawanmu. Baik, di sini digelitikin sampai mampus. Aku pernah makan kaki ayam dan kaki rubah, tapi pertama kalinya aku memakan kaki naga. Bagaimana rasanya? Human Emperor, kau bukanlah manusia. Oh, jadi kau juga tahu marah rupanya. Membukanya hampir selesai. Sekarang saatnya masuk ke inti cerita. Dia harta karun begitu menyilaukan. Ini adalah pasangan terbaik untuk latihan bersama. Latihan bersama akan membuatku lebih kuat. Anjir, mengeluarkan batang sosisnya. Human Emperor dulu memiliki kemampuan dual cultivation dan sangat kuat. Setelah kemasinuannya, dia diangkat menjadi Dewa Star, King of the Heavenly Happiness, dan latihan bersama menjadi metode utamanya. Meskipun sekarang dia telah reinkarnasi setelah menyempurnakan oleh energi seperti Daji, hartanya menjadi sangat kuat. Kami benar-benar kalah. Lebih baik kita bersembunyi di ruang ini untuk berlatih dengan baik, menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Pertukaran daging. Tunggu sang raja, kami bersedia tunduk. Tolong Raja, jangan sakiti Putri Wangseng. Biarkan aku menerima hukuman atas kesalahanku sendiri. Segalanya berjalan sesuai rencanaku. Terima kasih kepada Raja yang telah mengampuni dan memaafkan kami. Biarkan aku periksa berapa persen tingkat pengabdian mereka. Aku bersedia menjadi pelayan wanita Raja selamanya. Jika Raja tidak menemaniku, tolong anggap aku sebagai kepala Kasim utama. Biarkan aku membantu Raja menemani Raja. Kalau tidak, semua iblis laki-laki yang memasuki Peking Star Tower, di sini hanya boleh ada satu laki-laki, yaitu sang Raja. Semuanya harus dikebiri. Anjing.